Kalian orang-orang dari Istana Tianshan telah saling mendorong begitu keras. Bab 1441. Baik, pemilik lembah mengangguk. Dia tahu bahwa masalahnya telah sampai pada titik ini, jadi dia hanya bisa menindaklanjutinya. Su Fei, aku akan menyerahkanmu juga. Aku telah berlatih begitu lama, dan aku tidak bisa menerima kematian seperti ini. Pada saat ini, seorang penatua tertinggi tiba-tiba menghela nafas pelan, dan berkata kepada Ye Yunfei, "Oke, kalian bersembilan. Lepaskan lautan jiwamu sekarang." Ye Yunfei memilih 9 pejabat tingkat tinggi, termasuk Guzu dan Penatua Taisang. Cici, Ye Yunfei melepaskan sisa 9 utas jiwa boneka, menembak mereka ke lautan jiwa mereka, dan melukai mereka ke tubuh jiwa mereka. Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan semua api pada 9 orang itu padam. Setelah beberapa saat, lihat guru, Tuan Gu dan Penatua tertinggi, bersama dengan 8 pejabat senior, memberi hormat kepada Ye Yunfei dengan hormat. Jika Anda terkena garis jiwa boneka, Anda akan memiliki semacam penyerahan diri dari lubuk jiwa Anda, dan Anda tidak akan pernah mengkhianati. Sama seperti itu, semua 10 baris jiwa boneka yang dipadatkan oleh Ye Yunfei sebelumnya telah habis. Sudah waktunya untuk memadatkan beberapa garis jiwa boneka. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Garis jiwa boneka ini tidak hanya dapat digunakan untuk mengendalikan orang lain, tetapi juga sangat kuat dalam pertempuran. Kakak Su Fei, tolong maafkan aku, kami semua bersedia tunduk padamu. Pada saat ini, anggota lembah Zidan yang tersisa semuanya pingsan, dan berlutut di depan Ye Yunfei satu persatu, memohon belas kasihan. Karena leluhur meninggal, pemilik lembah dan 9 pejabat tinggi semuanya menyerah, dan tidak ada gunanya mereka bertahan. Haha, tanpa diduga, faksi Ziwei telah melemah begitu lama, dan ada monster seperti itu, inilah langit yang akan menghancurkan lembah Zidan kita. Petik 2. Tiba-tiba, Penatua tertinggi tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya sudah terbakar dan berubah menjadi bola api. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi bertahan. Namun, Penatua tertinggi ini lebih baik mati daripada menyerah. Saat berikutnya, hancur, rantai api meraung, menembus tubuhnya, berputar tiba-tiba, dan mencekik Penatua tertinggi berkeping-keping di tempat. Petik 2. Tetua tertinggi yang tersisa tiba-tiba berteriak, lalu menamparkan penutup roh langitnya sendiri dengan telapak tangannya, dan bunuh diri. Saat ini, hampir separuh orang di lembah Pil Ungu meninggal. Cukup sudah. Petik 2. Ye Yunfei melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, "Guzu, ayo bawa semua orang keluar." Ye Yunfei berkata kepada Guzu. Petik 2. Mata Ye Yunfei perlahan mengamati orang yang tersisa, dan berkata dengan ringan. Kemudian Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan sebuah lubang tiba-tiba terbuka di tungku keras. Pemilik lembah mengambil sisa lembah Zidan, dan dengan cepat meninggalkan rush keluar pembukaan ini. Selanjutnya, kita perlu menyempurnakan Yuanyi Shenzangdan. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Menciut. Petik 2. Teriak Ye Yunfei dengan ringan. Booming. Kuali besar itu bergetar hebat, dan kemudian mulai menyusut terus-menerus. Setelah beberapa saat, itu menyusut menjadi seukuran dinding biasa, melayang di depan Ye Yunfei. Api alkimia di dalam kuali masih menyala dengan ganas, melepaskan panas yang mencengangkan. Ye Yunfei duduk bersila di depan tarian ini, dan mulai berkonsentrasi untuk mengendalikan nyala api. Pimpin semua orang dan bersihkan markas ini. Mulai sekarang, urusan lembah Pil Ungu akan berlanjut seperti biasa, dan kamu akan bertanggung jawab. Petik 2. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke pemilik lembah. Ya, Tuan Gu menjawab dengan hormat. Pada saat ini, dia hanya memiliki rasa menyerah yang mendalam kepada Ye Yunfei di dalam hatinya, dan dia pasti akan mengikuti perintah Ye Yunfei. Dengan serius, pada saat ini, Guzu dan 9 eksekutif tingkat tinggi lainnya telah dikendalikan oleh garis jiwa boneka, dan yang lainnya juga ketakutan, jadi Ye Yunfei lega membiarkan Guzu mengambil alih keseluruhan situasi. Selanjutnya, Ye Yunfei tidak peduli tentang hal lain, dia duduk bersila di depan kuali alkimia, berspesialisasi dalam alkimia, menambahkan berbagai bahan obat dari waktu ke waktu selama proses tersebut. Setelah sehari semalam, Dan Cheng, Ye Yunfei tiba-tiba berdiri dan berteriak pelan. Gemuruh. Ada semburan suara keras dari dalam kuali, seperti guntur. Kemudian,
Langit tertutup awan mendung, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan halilintar mulai menyambar. Bagaimana mungkin, alkimia yang dibuat oleh kakak laki-laki Su Fei benar-benar menarik guntur. Adegan ini mengejutkan semua orang di lembah Zidan. Legenda mengatakan bahwa jika ramuan itu menjadi yang terbaik, itu akan menarik kecemburuan langit dan bumi, dan guntur akan turun, seperti seorang prajurit yang melewati malapetaka. Ini adalah pil kelas super legendaris untuk mengatasi malapetaka. Penatua tertinggi memimpin pejabat senior lembah Zidan untuk berdiri di kejauhan, menatap Danding di depan Ye Yunfei, dan berkata dengan nada terkejut. Ramuan ekstrim untuk melewati malapetaka. Semua orang sedikit terkejut ketika mendengarnya. Dang-dang, pada saat ini, satu demi satu petir terus-menerus menghantam kuali alkimia di depan Ye Yunfei, dan suara hantaman logam yang jernih terus bergema. Gemuruh, ada juga suara mengerikan yang datang dari dalam kuali alkimia. Tiba-tiba, Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk menepuk kuali, dan ramuan merah darah terbang keluar dari kuali, meledak menjadi cahaya merah yang mengepul, menerangi ruang. Booming, petir menghantam pil terus-menerus. Tidak sampai beberapa saat kemudian guntur itu berangsur-angsur berhenti. Menyebarkan, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Danding. Booming, energi 5 elemen keluar dari kuali, pergi ke bawah tanah, dan menghilang. 3 urat api paru-paru bumi juga keluar dari tripod dan masuk ke tanah. Kuali alkimia menjadi semakin ilusi, dan akhirnya menjadi transparan sepenuhnya dan menghilang. Hanya pil berwarna merah darah yang tersisa mengambang di sana. Tuan, obat mujarab kelas berapa ini? Tetua Taisang, Tuan Lembah, dan pejabat tingkat tinggi lainnya mau tidak mau berkumpul dan menonton dengan rasa ingin tahu. Tidak ada level. Ini menggunakan esensi dan hukum langit dan bumi sebagai tungku, dan menggunakan harta spiritual tubuh manusia sebagai obat, ditambah dengan berbagai bahan obat. Tepatnya, ini adalah pil milik surga dan bumi, yang setara dengan sejenis harta surga dan bumi. Itu juga bisa disebut Yidan, yang berbeda dari pil biasa, jadi tidak bisa diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Alkimia yang berbeda. Penatua tertinggi dan pejabat tingkat tinggi lainnya sedikit bingung ketika mendengar kata-kata itu. Pola pil. Lihat, ada pola pil di atasnya. Guzu tiba-tiba memanggil. Yang lain melihat lebih dekat, dan benar saja, mereka melihat pola seperti kilat pada ramuan merah darah, memancarkan aura misterius. Dikatakan bahwa ketika pil itu adalah yang terbaik, itu akan menghasilkan pola pil, dan itu benar. Tetua Taisang tidak bisa menahan nafas. Hanya ada satu pola pil, yang masih jauh. Pil teratas yang sebenarnya di dunia akan memiliki 9 pola pil di atasnya. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, satu pola pil adalah pertama kali saya melihatnya dalam hidup saya. Saya rasa saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat pil teratas dari 9 pola pil dalam hidup saya. Petik 2. Guzu tidak bisa menahan nafas. Kumpulkan semua alkemis di lembah pil ungu, dan aku secara pribadi akan memandu seni alkimia. Aku akan membuat beberapa pil, sehingga kalian semua dapat menembus wilayahmu dan meningkatkan kekuatanmu, kata Ye Yunfei. Oke. Para eksekutif yang berdiri di depan Ye Yunfei semuanya segar. Setelah berurusan dengan lembah pil ungu, aku akan mengunjungi teras Xiaolan. Teras Xiaolan tidak terlalu menarik bagiku. Tapi ada tempat di dekat tempat teras Xiaolan akan diadakan. Ini layak untuk dijelajahi. Ye Yunfei berpikir sendiri. Bab 1442. Mari kita simpan ramuan ini untuk terobosan selanjutnya. Ye Yunfei menyingkirkan ramuan merah darah di depannya. Bawa aku ke tempat di mana lembah Zidanmu mengumpulkan karya klasik terlebih dahulu, kata Ye Yunfei kepada pemilik lembah. Segera, pemilik lembah membawa Ye Yunfei ke paviliun Zhangsu di lembah Zidan. Ye Yunfei memasuki paviliun perpustakaan dan melihat-lihat semua alkimia klasik. Setengah hari kemudian, hampir semua anggota lembah Zidan yang tersisa berkumpul di depan Ye Yunfei. Dalam pertempuran ini, Ye Yunfei hampir membakar setengah dari pasukan lembah Zidan, menyisakan setengahnya. Semuanya, karena Anda telah memilih untuk tunduk kepada saya, harap ingat kata-kata Anda. Mulai sekarang, Zidamu adalah aula alkimia dari Sekte Ziwei, dan Anda juga anggota dari Sekte Ziwei. Tentu saja, nama Zidamu dapat dilanjutkan. Gunakan itu. Mata Ye Yunfei perlahan mengamati kerumunan. Tidak ada yang berani membantah. Izinkan saya mengingatkan Anda lagi, saya tidak suka pengkhianat.
jika Anda mengkhianati faksi Ziwei di masa depan, Anda pasti akan dibunuh. Tegas Ye Yunfei. Selanjutnya, saya pribadi akan menjelaskan cara alkimia kepada Anda, terutama menjelaskan warisan alkimia dari sekte Ziwei kami. Faktanya, semua alkimia yang Anda latih sekarang adalah milik alkimia yang diwarisi dari sekte Ziwei kami di zaman kuno, hanya saja bahwa ada terlalu banyak kesalahpahaman, dan beberapa ide inti telah hilang. Ye Yunfei berkata dengan lantang. Selanjutnya, Ye Yunfei menghabiskan 1 hari menjelaskan berbagai warisan alkimia dari sekte Ziwei kepada alkemis seperti Shidamu. Jadi begitu, di masa lalu, kami memahami banyak hal yang salah. Petik 2, bagus sekali. Setelah mendengarkan penjelasan kakak senior Su Fei, tiba-tiba saya mendapat wawasan, dan tingkat alkimia saya telah meningkat pesat. Petik 2, mendengarkan kata-kata kakak senior Su Fei lebih bermanfaat daripada latihan keras saya selama puluhan tahun. Petik 2, para alkemis di lembah pil ungu mendengarkan dengan terpesona. Awalnya, beberapa alkemis tidak terlalu yakin dengan Ye Yunfei, tetapi setelah mendengarkan penjelasan alkimia Ye Yunfei selama sehari, mereka semua sangat mengagumi Ye Yunfei. Oke, jika kamu punya pertanyaan, Anda dapat menanyakannya sekarang, dan saya akan menjawabnya saat itu juga. Kalau tidak, saya akan segera meninggalkan lembah Zidan. Petik 2, akhirnya, Ye Yunfei berhenti menjelaskan dan mengumumkan untuk memasuki sesi tanya-jawab. Kakak Su Fei, saya selalu memiliki pertanyaan tentang pengendalian kebakaran. Petik 2, saya belum bisa mengendalikan api dengan baik di tahap kondensat. Apakah teknik saya salah? Petik 2, semua alkemis bergegas untuk mengajukan pertanyaan Ye Yunfei. Ye Yunfei menjawabnya satu persatu di depan umum. Para alkemis yang mendapat jawaban semuanya tersenyum. Setelah sehari semalam, Ye Yunfei selesai mengajar alkimia, memasuki menara hantu, dan berlatih sebentar. Sejumlah besar pil. Saya akan memberi Anda masing-masing sebotol pil sekarang. Setelah Anda minum pemurnian, Anda dapat menerobos dalam waktu singkat. Petik 2, Ye Yunfei memanggil semua pejabat tinggi lembah pil ungu. Setelah Anda menerobos, Anda akan berada di alam surgawi. Mulai sekarang, Anda adalah leluhur lembah Zidan, yang bertanggung jawab untuk menekan lembah Zidan. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada tetua tertinggi. Tetua tertinggi ini berada pada kondisi sempurna dari alam laut langit. Awalnya ada 3 tetua tertinggi, tetapi sekarang hanya tersisa 1. Ya, Tuan, penatua tertinggi menjawab dengan hormat. Dia telah terkena teknik rahasia garis jiwa boneka, dan dia benar-benar menyerah pada Ye Yunfei di dalam hatinya, kecuali teknik rahasia itu retak, dia tidak akan pernah mengkhianati. Setelah kamu mengambil ramuan yang kuberikan padamu, kamu akan menerobos dalam waktu dekat. Kekuatan Shidamu tidak akan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ye Yunfei memandang yang lain dan berkata, Kakak Su Fei, sekelompok orang keluar, mengatakan mereka datang ke lembah pil ungu kami untuk mencari pil. Saya pikir tubuh mereka penuh dengan monster, dan mereka mungkin anggota klan monster. Sekarang Istana Tianshan sedang mengejar dan membunuh monster di mana-mana di Eastern Wasteland. Klan, akankah kita membiarkan orang-orang dari klan monster ini datang untuk meminta pil? Pada saat ini, seorang diaken bergegas mendekat dan melapor ke Ye Yunfei. Klan monster datang untuk meminta pil. Ye Yunfei sedikit terkejut. Bagaimana dengan ini? Katakan saja tidak nyaman bagi mereka untuk masuk. Tanyakan pil apa yang mereka butuhkan, beritahu mereka nama mereka, dan tunggu di dekatnya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, sekarang orang-orang Istana Tianshan mengejar dan membunuh Yao Zhu di mana-mana. Jika orang-orang Yao Zhu memasuki lembah Zidan, kemungkinan besar akan membawa masalah yang tidak perlu ke lembah Zidan. Tapi demi Putri Suzaku, Ye Yunfei memutuskan untuk membantu ras monster ini. Oke, diaken itu mengangguk, berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, diaken kembali dengan sepotong batu giok, di mana terukir nama lebih dari selusin jenis ramuan, dan jumlah yang dibutuhkan relatif besar. Semuanya adalah pil tingkat kimia, dan semuanya cocok untuk penyembuhan monster. Tampaknya monster-monster ini terluka parah. Ye Yunfei melirik nama pil itu dan menebaknya. Bagi Ye Yunfei, memurnikan ramuan kelas kimia secara alami adalah hal yang mudah. Ye Yunfei memasuki menara ilusi, memurnikan ramuan dalam jumlah besar, dan kemudian menyerahkannya kepada diaken untuk dibawa ke suku monster itu. Aku akan pergi.
Kamu segera mengirim beberapa pejabat tingkat tinggi ke markas besar Sekte Ziwei di negara bagian Yan, menghubungi Sekte Ziwei, dan memberitahu kepala Sekte Ziwei, Liu, tentang lembah Sidan. Ye Yunfei memberitahu, Gu Tuhan datang dan memerintahkan. Saya mengerti, Tuan, jawab Tuan Gu. Pertemuan di Xiao Lantai akan segera dimulai, saatnya berangkat. Setelah menjelaskan sesuatu, Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang berwarna hijau dan menuju ke tempat pertemuan Xiao Lantai. Kecepatan kapal terbang hijau itu sangat cepat, dan segera menjauh dari lembah Sidan. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara pertempuran dari arah tertentu di depan. Haha, kalian ras monster benar-benar berpikir kalian dapat melarikan diri di bawah hidung istana Tianxian kami, jangan pikirkan itu. Kalian seperti anjing yang berduka. Setelah melarikan diri selama berhari-hari, bukankah kalian telah ditemukan oleh kami pada akhirnya? Tawa terdengar, pasukan Yaozu dihadang oleh pasukan istana Tianxian lagi. Ye Yunfei berpikir dalam hati, kamu melindungi wanita itu untuk melarikan diri, aku akan menghentikan mereka. Teriakan terdengar, Putri Suzaku. Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Suara ini persis seperti suara wanita tua di hutan bunga persik terakhir kali. Ulat sutra naga bertanduk emas, ayo kita pergi dan melihatnya. Ye Yunfei segera memanggil ulat naga bertanduk emas. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul di depan Ye Yunfei, dan kemudian menunjukkan kemampuan supernaturalnya untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, membuat Ye Yunfei bergegas. Tingkat energi ruang Ye Yunfei sendiri sudah sangat tinggi, tidak jauh lebih buruk dari ulat naga bertanduk emas. Namun, klan ulat naga bertanduk emas memiliki warisan ras khusus, dan kemampuan mereka untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa itu unik, bahkan Ye Yunfei hanya bisa sujud untuk saat ini. Tidak lama kemudian, ulat naga bertanduk emas muncul di gunung bersama Ye Yunfei. Saya melihat sejumlah besar orang bertempur dengan sengit di daerah pegunungan ini. Putri Suzaku, kita bertemu lagi. Terakhir kali, seorang anak laki-laki membantumu dan membiarkanmu melarikan diri secara kebetulan. Kali ini, kamu tidak seberuntung itu. Apalagi aku telah memerintahkan untuk melacak keberadaan anak laki-laki itu. Selama kamu cari tahu asalnya, pada saat itu akan menjadi masalah 9 klan Zulian. Belum lagi kehancuran Timur Belaka. Bahkan di seluruh benua Hongmeng, tidak banyak orang yang berani memprovokasi istana Tianzhen kita. Sebuah suara terdengar. Lu Wukwe, ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap saat mendengar ini. Bab 1443. Kalian orang-orang dari istana Tianxian telah saling mendorong begitu keras. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa klan monster Wilderness Timur kami takut padamu? Suara wanita yang jelas terdengar. Itu adalah suara Putri Suzaku. Menurut pendapat saya, ras monster hutan belantara timur Anda benar-benar takut dengan istana Dewa Surgawi kita. Jika tidak, mengapa repot-repot berlarian? Selama ini, ras monster hutan belantara timur telah dibunuh oleh istana Dewa Surgawi kita. Jangan berani menempatkan satu, ini adalah penjelasan terbaik. Nah, hari ini saya di sini untuk membunuh Anda. Namun, saya juga bisa memberi Anda cara untuk bertahan hidup. Menurut saya Anda terlihat cukup baik. Bagaimana tentang ini? Jika kamu mau mengikutiku dan menjadi selirku di masa depan, aku bisa menghindarkanmu dari kematian. Lu Wuk berkata dengan ringan dengan tangan di belakang punggungnya. Pakaiannya berkibar, matanya seterang bintang, dan dia tampak bebas dan santai, seperti dewa yang turun dari bumi. Sombong, putri apa kamu? Beraninya kamu menghujat dengan kata-kata. Kejahatan apa yang pantas kamu terima? Teriak para penyihir yang mengikuti Putri Suzaku. Haha, tidak peduli status apa yang dia miliki sebelumnya, sekarang dia hanya memiliki dua pilihan, mati atau menjadi selirku. Lu Wuk tertawa. Nona, cepat keluar, ada lebih banyak orang dari istana Tianxian yang datang. Di kejauhan, wanita tua dan selusin Master Monster bertarung dengan Master Istana Tianxian, tetapi dia selalu memperhatikan situasi di sini. Kata Suzaku melalui transmisi suara. Tampaknya orang-orang yang pergi ke lembah pil ungu untuk mencari pil belum lama ini adalah para pembalap monster ini. Ye Yunfei melihat bahwa banyak pembalap monster memiliki luka di tubuh mereka, dan itu adalah luka lama. Keluar, Putri Suzaku tahu bahwa semakin lama dia tinggal di sini, semakin buruk situasinya. Karena istana Tianxian telah mengerahkan sejumlah besar pasukan di Donghuang, yang didedikasikan untuk memburu ras monster. Maniak sembrono, mati, gemuruh.
Wajah cantik Putri Suzaku terasa dingin, dan dia melangkah maju, dan kekuatan monster di tubuhnya yang halus melonjak seperti air pasang, berguling ke arah Lu Wuk satu demi satu. Sepertinya kamu memilih untuk mati. Sangat bagus, maka aku akan memenuhimu. Petik 2. Lu Wuk mencibir, pakaiannya berkibar, kekuatan spiritual di tubuhnya meletus seperti gunung berapi, bertabrakan dengan keras dengan energi monster Putri Suzaku. Gemuruh. Pemaksaan energi dari dua pelaku kejahatan muda membuat seluruh dunia bergetar, dan pemandangannya mencengangkan. Saya melihat tirai cahaya suci naik, membuat dunia ini mempesona. Himne kuno para dewa terdengar, dan dewa yang mengenakan jubah panjang, dengan sayap putih dan bersinar di sekujur tubuhnya datang perlahan. Para dewa memuji penglihatan itu. Teriakan bernada tinggi terdengar, dan Suzaku yang bermandikan api mengerikan muncul, bergegas menuju dewa. Gemuruh. Suzaku dan para dewa bertarung bersama, dan dunia hancur. Ini adalah tabrakan dari dua penglihatan, dan kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada seni bela diri dan seni bela diri biasa. Putri Suzaku, aku datang untuk berurusan denganmu hari ini. Tiba-tiba, Lu Wuk berteriak. Gemuruh. Sebuah bola putih sebesar kepalan tangan keluar dari tubuhnya, dan energi putih yang mengepul mengalir keluar dari bola itu seperti lautan luas. Energi putih ini bukanlah kekuatan spiritual, tetapi energi khusus yang penuh dengan rasa ilahi. Hati-hati, itu adalah kekuatan keyakinan. Istana Dewa Surgawi telah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan keyakinan dari semua makhluk hidup, yang dapat digunakan untuk bertarung. Itu sangat kuat, kekuatan, keyakinan dapat menahan sebagian besar penglihatan. Wanita tua di kejauhan terkejut dan dengan cepat mengingatkan Putri Suzaku. Boom! Aku melihat kekuatan iman bergulir ke arah Putri Suzaku seperti samudra putih, dan langit serta bumi berwarna putih. Di depan kekuatan iman putih ini, Suzaku yang bertarung sengit melawan dewa tampak tertahan, tubuhnya menjadi sangat berat dan dibuang oleh dewa. Haha, orang tua, kamu memiliki pengetahuan yang bagus. Lu Wuk tertawa sinting sekarang karena dia memiliki kesempatan untuk menang. Di hutan belantara timur, ada banyak pria yang ingin mencium Putri Suzaku. Mungkin, aku memiliki kesempatan ini hari ini. Lu Wuk tertawa keras dan menekan Putri Suzaku di setiap langkahnya. Nona, ayo hentikan dia, lari. Selusin penyihir yang mengikuti Putri Suzaku mengertakkan gigi dan bergegas maju satu demi satu, menghalangi di depan Putri Suzaku. Kekuatan iman, hehe, orang ini benar-benar bermain dengan kekuatan iman di depan saya. Saya berpikir saat itu, ketika saya menjadi kaisar surga, ada banyak kekuatan dan ras di 3000 dunia yang mengabadikan patung saya dan sering mengunjunginya. Setiap hari, banyak kekuatan iman diberkati pada saya. Saya pasti salah satu makhluk yang paling memahami kekuatan iman di 3000 dunia. Ye Yunfei melihat bola putih dan gelombang kekuatan iman Li, mau tidak mau mencibir. Putri Suzaku, kita berdua bekerja sama untuk membunuh orang ini. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke Putri Suzaku. Kamu, Su Fei. Putri Suzaku tertegun sejenak, dan kemudian dia sangat gembira. Dia mengenali suara Ye Yunfei. Ya, jawab Ye Yunfei. Su Fei, sebaiknya kamu pergi dengan cepat. Kali ini Istana Dewa Surgawi datang dengan persiapan, dan lebih banyak master dikirim untuk memblokir di sini daripada yang terakhir kali. Ini terlalu berbahaya, kamu tidak dapat membantuku. Petik 2, jangan khawatir, saya tahu itu. Dan orang ini sudah menyimpan dendam terhadap saya, jika saya tidak menyingkirkannya, itu akan selalu menjadi bahaya tersembunyi bagi saya. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya? Petik 2, kamu kata Yunfei, tapi dia membawa senjata ajaib dengan kekuatan keyakinan, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Bahkan jika kita berdua bergabung, akan sulit untuk mengalahkannya. Su Fei, aku menghargai kebaikanmu. Kamu tidak perlu terlibat dalam keluhan antara klan monster hutan belantara timur dan istana Tianshan. Putri Suzaku berpikir sejenak dan berkata, dia tidak ingin menyakiti Ye Yunfei. Jangan khawatir, kekuatan keyakinan saja tidak perlu ditakuti. Aku akan mengambil kekuatan keyakinannya. Ye Yunfei tertawa. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei muncul di belakang Lu Wuk. Kemarilah. Ye Yunfei membuat segel dengan kedua tangan, dan sebuah rune misterius muncul di antara kedua tangannya, dan dia membanting ke arah bola putih itu. Bola putih itu bergetar hebat, lalu terbang ke arah tangan Ye Yunfei.
Bola putih ini mengandung banyak kekuatan keyakinan. Ye Yunfei terlalu akrab dengan kekuatan keyakinan, jadi dia bisa mengendalikannya secara instan. Apa yang terjadi? Luwuk tiba-tiba menyadari bahwa bola putih itu berada di luar kendalinya, dan mau tidak mau menjadi pucat karena terkejut. Kembalilah padaku. Luwuk mencubit formula itu dan melantunkan mantra aneh di mulutnya, mencoba memanggil bola itu kembali. Ini adalah metode kontrol yang diajarkan kepadanya oleh sesepuh istana Tianshan ketika dia menyerahkan bola putih kepadanya. Tapi tidak peduli seberapa keras Luwuk berusaha, bola putih itu tidak lagi berada di bawah kendalinya, dan terbang di depan Ye Yunfei. Nah, ini kamu lagi. Luwuk tiba-tiba berbalik, melihat Ye Yunfei, dia tidak bisa menahan meraung. Itu benar, bukankah kamu baru saja mengatakan ingin menyelesaikan akun denganku? Jadi aku tidak punya pilihan selain membunuhmu, Sylvia menyeringai. Bab 1444. Sungguh gila kamu ingin membunuhku hanya karena kamu semut. Luwuk mendengus dingin. Kembalilah padaku. Luwuk terus mencubit formula dan melantunkan mantra, mencoba mendapatkan kembali bola putih itu. Tidak ada gunanya, kamu terlalu muda untuk bermain dengan kekuatan keyakinan di depanku. Ye Yunfei mengulurkan telapak tangannya, dan bola putih itu melayang di atas telapak tangannya, berputar perlahan, terlihat ada kekuatan iman seperti lautan di dalamnya, yang melonjak. Apa yang terjadi? Nak, bola ini adalah senjata ajaib dari istana Tianshan kami, sebaiknya kembalikan kepadaku, jika tidak, kamu akan diburu oleh istana Tianshan kami. Terkejut dan marah, Luwuk berbalik ke arah Ye Yunfei, teriak tajam, bodoh, bahkan jika saya mengembalikan bola putih ini kepada Anda masih akan mengirim orang untuk memburu saya, jadi mengapa saya harus mengembalikannya kepada Anda? Selain itu, orang lain takut dengan istana Dewa Surgawi Anda, tetapi saya tidak. Kamu Yunfei mencibir, putri, mari kita lakukan bersama dan bunuh orang ini. Ye Yunfei berteriak kepada Putri Suzaku. Kamu benar-benar bisa mengendalikan senjata ajaib istana Tianshan. Putri Suzaku terkejut sekaligus senang. Tuan Su terlalu kuat. Tuan Su tidak hanya tampan, kuat, tetapi juga ramah. Melihat Ye Yunfei menyambar senjata ajaib Luwuk, Selusin atau lebih penyihir memandang Ye Yunfei dengan kagum. Mereka semua memuji. Belum terlambat, ayo kita lakukan, kata Ye Yunfei kepada Putri Suzaku. Bagus. Putri Suzaku mengangguk. Ledakan, kekuatan monster bergulir tersapu keluar dari tubuhnya yang halus. Cici, ribuan anak panah merah panjang muncul di belakangnya, lalu tiba-tiba menembak ke arah Luwuk. Jalan, aku takut padamu. Luwuk sangat marah, dan Dewa Putih di belakangnya melambaikan tongkatnya dan bergegas menuju Putri Suzaku. Kedua belah pihak berjuang keras bersama-sama. Kota, Ye Yunfei meraih bola putih di tangannya, mengarahkannya ke Dewa Putih dan menghancurkannya. Gemuruh, kekuatan iman putih yang kuat menyapu bola, langsung menenggelamkan sebagian besar dunia. Ledakan, Dewa Putih terlempar terbalik dan terbang keluar. Pada saat yang sama, klon vampir muncul, menampilkan visi vampir. Dewa darah datang ke dunia. Berdengung, ada suara aneh melantunkan mantra dari langit dan bumi, dan hantu besar berwarna darah perlahan muncul, dengan darah bersinar di sekujur tubuhnya. Mengaum, hantu berdarah ini meraung ke langit, meledak dengan niat membunuh yang mencengangkan, dan bergegas menuju Luwuk. Memanggil, Ye Yunfei juga melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang ke arah lautan jiwa Luwuk. Saat ini, Putri Suzaku bekerja sama dengan Ye Yunfei dan melancarkan serangan paling sengit. Di bawah serangan bersama Ye Yunfei dan Putri Suzaku, Luwuk segera tidak dapat bertahan lagi, dan terpaksa mundur lagi dan lagi. Nak, kamu mencari kematian. Luwuk sangat marah sehingga dia mengeluarkan tombak perak, mengaktifkannya secara langsung, dan menebas Ye Yunfei. Ini adalah senjata sihir surgawi bermutu tinggi, di bawah desakan Luwuk, tampak sangat keras, terus membesar, dan meraung ke arahnya. Bandingkan senjata ajaib denganku, kan? Ye Yunfei mencibir, mengulurkan tangannya, dan 5 pedang spiritual terbang, terhubung ujung ke ujung, dan langsung berubah menjadi pedang raksasa, menghalangi tombak perak. Kemudian Ye Yunfei melambaikan tangannya lagi. Menabrak, sepotong senjata ajaib terbang terus-menerus, dan lebih dari 1000 senjata ajaib diaktifkan pada saat yang sama, dan mereka jatuh ke arah Luwuk seperti hujan deras. Di antara mereka, ada ratusan senjata ajaib surga. Lebih dari 1000 senjata ajaib ini diaktifkan pada saat yang
Sama, dan paksaan energi yang meletus terlalu menakutkan, energi perkasa memenuhi langit dan bumi, seolah-olah akan menggulingkan dunia ini. Satu demi satu senjata ajaib meledak ke arah Lu Wuk dari berbagai arah. Bagaimana mungkin, melihat lebih dari 1000 senjata ajaib diaktifkan pada saat yang sama, Lu Wuk tercengang, mengira dia salah membacanya. Trik macam apa ini? Mulut ceri kecil Putri Suzaku terbuka lebar, wajahnya yang cantik dipenuhi keheranan. Tuan Muda Su terlalu kuat, selusin penyihir juga berseru. Tahukah Anda, luar biasa untuk mengontrol dan mengaktifkan lebih dari 1000 senjata ajaib pada saat yang sama, dan ratusan di antaranya adalah senjata ajaib surgawi. Seni mengendalikan prajurit adalah metode yang sangat canggih, bahkan monster muda seperti Lu Wuk dan Putri Suzaku belum pernah mendengarnya. Putri, tunggu apa lagi? Ambil kesempatan ini dan bunuh dia. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke Putri Suzaku. Baik, Putri Suzaku juga tiba-tiba menyadari bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Lu Wuk. Bergemuruh, hantu Suzaku yang mandi di lautan api yang mengepul keluar dan bergegas menuju Lu Wuk. Pada saat ini, lebih dari 1000 senjata ajaib, hantu tinggi berwarna darah, sejumlah besar panah panjang berwarna darah, dan hantu Suzaku yang bernapas api, pedang jiwa surgawi, semuanya menyerang Lu Wuk pada saat yang bersamaan. Setiap serangan sangat kejam, visi Lu Wuk ditekan oleh kekuatan keyakinan, dan itu tidak dapat memainkan peran apapun. Dalam keadaan seperti itu, meskipun kekuatan Lu Wuk kuat, dia sama sekali tidak bisa menahan serangan badai dan intensif seperti itu. Ledakan, Lu Wuk langsung dikirim terbang, memuntahkan darah berulang kali, dan wajahnya menjadi pucat. Aku akan mengambil nyawamu saat kau sakit. Ye Yunfei sangat berpengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya, mengikutinya seperti bayangan, memobilisasi lebih dari 1000 senjata sihir dan terus membombardir Lu Wuk. Ulat sutra naga tanduk emas, Hum Yao, Huang Chang, mari kita tangani dia bersama. Ye Yunfei diam-diam mentransmisikan suara. Roar, avatar Blood Rage, membawa hantu besar berwarna darah itu, bergegas menuju Lu Wuk dengan sembrono, yang sama saja dengan pertarungan tangan kosong. Ledakan, ulat naga bertanduk emas muncul dengan aneh di belakang kepala Lu Wuk, dan menabrak topi Tianlingnya. Hum Yao melemparkan ilusi, dan 9 ekor rubah tebal muncul, bergoyang dan terjalin, membentuk susunan ilusi misterius, dan menyapu ke arah Lu Wuk. Huang Chang menggunakan keterampilan hantu, dan sejumlah besar hantu ganas menyerbu Lu Wuk dari segala arah. Bunuh. Putri Suzaku adalah penjahat muda, baik dalam hal kekuatan tempur dan kesadaran bertarung. Dia secara alami tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu, dan bergegas untuk membunuh Lu Wuk. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan segera datang ke punggung Lu Wuk. Dia menggunakan kekuatan supernatural fisik, dan kedua lengannya tiba-tiba membesar, seperti dua pilar yang menopang langit, dengan sengaja, pukulan demi pukulan mengenai kepala Lu Wuk. Saat ini, Lu Wuk menderita terlalu banyak serangan. Serangan ini sangat padat sehingga dia bahkan tidak tahu di mana harus memblokirnya. Meskipun dia adalah penjahat muda yang terkenal, dalam hal pengalaman tempur dan kesadaran tempur, dia jauh lebih rendah dari Ye Yunfei. Selama dia kalah sedikit, Ye Yunfei bisa mengalahkannya sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ah, nak, kamu sangat kejam. Lu Wuk panik dan berteriak panik. Tidak bagus. Integritas dalam bahaya. Melihat pemandangan ini di kejauhan, para penguasa istana Tianshan itu berteriak ketika mereka tahu ada sesuatu yang salah. Bakat Lu Wukwe sangat bagus, dia disukai oleh istana Tianzhen, dan dia adalah salah satu murid muda kunci untuk dilatih kali ini. Istana Tianzhen mengirim Lu Wukwe ke Donghuang untuk menangani Putri Suzaku dengan tujuan melatih dan melatihnya. Cepat, selamatkan Wu Chai. Di masa lalu, beberapa master dari istana Tianzhen hendak bergegas untuk menyelamatkan orang. Sudah terlambat. Ye Yunfei tertawa, dan meninju kepala Lu Wukwe, yang langsung meledak. Sebelum pukulan ini, Ye Yunfei telah memukul kepala Lu Wukwe puluhan kali, dan pukulan terakhir mengenai kepalanya. Lu Wukwe menghadapi terlalu banyak serangan, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Akhirnya bunuh dia. Orang ini memang monster istana Tianzhen. Dia agak sulit dibunuh. Ye Yunfei menarik tinjunya yang berdarah dan menghela nafas. Bab 1445. Tuan Su, kamu benar-benar membunuh Lu Wuk. Putri Suzaku melihat Ye Yunfei meninju Lu Wuk sampai mati. Matanya yang indah menatap Ye Yunfei dengan kaget. Dia tidak percaya. Sejak saat itu, dia diburu oleh Lu Wuk,
kedua belah pihak telah bertarung beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat menyingkirkan Lu Wuk. Tanpa diduga, itu diselesaikan oleh Ye Yunfei sekarang. Hebat, orang sialan ini akhirnya mati. Hah, jenius jahat macam apa di istana Tianshan, dibandingkan dengan Tuan Su, tidak seperti kotoran. Petik 2, Tuan Su terlalu kuat ini. Idola saya, Xiao Lanti, apakah Anda tergila-gila dengan Tuan Su? Petik 2, jadi apa, di mana Anda dapat menemukan pria yang luar biasa seperti Tuan Su? Lebih dari selusin gadis iblis benar-benar mengelilingi Ye Yunfei, berkicau dan memujinya, dan semburan angin harum mengalir ke wajahnya. Para penyihir ini milik keluarga Goblin, mereka secara alami memikat dan menawan, dan mereka memiliki kepribadian yang berani dan lugas. Mereka bahkan lebih tidak malu ketika berhadapan dengan masalah antara pria dan wanita, dan mereka dapat mengatakan apapun yang mereka miliki. Berhentilah bercanda dengan Tuan Su, kata Putri Suzaku tanpa daya. Meskipun selusin penyihir ini adalah pelayannya, mereka tumbuh bersama, mereka mencintai saudara perempuan, dan mereka terbiasa tertawa dan bercanda. Nak, beraninya kamu membunuh Wuk, kamu sudah mati. Melihat Lu Wuk dipukuli sampai mati, penguasa istana Tianshan di kejauhan bergegas menuju Ye Yunfei satu persatu dengan marah. Haha, bagus sekali. Para penguasa Yaozu tertawa terbahak-bahak satu persatu, dan mencoba yang terbaik untuk memblokir para penguasa istana Tianshan. Siapa yang membunuh Wuk? Tiba-tiba, sekelompok orang datang berguling-guling dari kejauhan, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua jangkung dan kurus dengan ekspresi marah di wajahnya. Penatua Yue ada di sini. Orang-orang istana Tianshan yang bertarung sengit dengan orang-orang Yaozu sangat terkejut saat melihat lelaki tua tinggi dan kurus ini datang. Tidak bagus, semuanya cepat mundur. Orang-orang Yaozu sangat ketakutan saat melihat Yue yang lebih tua, karena Penatua Yue adalah penatua biasa istana Tianshan kali ini, dan dia juga salah satu penanggung jawab utama yang memimpin pasukan istana Tianshan untuk memburu klan monster hutan belantara timur kali ini, dan kekuatannya sangat menakutkan. Sudah ada monster yang tak terhitung jumlahnya yang mati di tangannya. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Penatua Yue berkata dengan tatapan dingin. Meskipun kata-katanya lembut, mereka tampaknya memiliki kekuatan sihir yang aneh, bergema di langit dan bumi ini. Booming, mengikuti suara Penatua Yue, deru formasi terus bergema ke segala arah, dan formasi besar terus muncul satu demi satu. Bahkan di langit, ada formasi besar yang muncul satu demi satu. Tidak, ini adalah formasi jaring surga dan bumi istana Tianshan. Sepotong dunia ini telah diblokir. Wajah Master Yaozu berubah drastis. Lindungi Nona, bahkan jika kita mengorbankan diri kita sendiri, kita harus membantu Nona bergegas keluar. Wanita tua itu mengirim transmisi suara ke monster lainnya. Satu persatu, monster bergegas kembali ke sisi Putri Suzaku. Laki-laki dan kuda dari suku monster juga tampak surut, terus-menerus berkumpul di sekitar Putri Suzaku, melindungi Putri Suzaku di tengah. Untuk kelompok orang Yaozu ini, tugas terpenting adalah melindungi Putri Suzaku. Dengarkan perintahku, lindungi sang putri, dan lawan jalan berdarah. Wanita tua itu memerintahkan dengan suara rendah. Tuan Muda Su, kali ini Anda terlibat. Orang tua itu sangat menakutkan. Tak satu pun dari kami yang bisa mengalahkannya. Selama Anda punya kesempatan, Anda akan bergegas keluar. Petik 2, Putri Suzaku mengirim transmisi suara ke Ye Yunfei. Orang tua ini memang agak menakutkan. Ye Yunfei mengerutkan kening. Dengan kekuatan dan kartu Hall Ye Yunfei saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan orang tua ini. Karena terlalu jauh. Jangan berpikir untuk melarikan diri, kamu tidak bisa melarikan diri di depanku. Nada Elder Yue sangat dingin. Tim orang dari istana Tianshan terus muncul satu demi satu, mengepung mereka ke segala arah. Situasinya tidak baik. Berdiri di samping Putri Suzaku, wanita tua itu tidak bisa menahan cemberut saat melihat pertempuran ini. Penatua Yue sendiri tidak dapat menghadapinya, dan dengan begitu banyak orang dari istana Tianshan, situasinya bahkan lebih buruk. Tampaknya kali ini, istana Tianshan telah memutuskan untuk menangkap saya. Nenek Liu, nanti, Anda harus menemukan cara untuk keluar dari pengepungan dan menemukan ayah saya untuk menyelamatkan saya. Petik 2, Putri Suzaku berpikir sejenak dan berkata, dia mengerti bahwa dalam keadaan seperti itu, hampir tidak mungkin untuk keluar. Ulat naga bertanduk emas, bisakah kamu pergi melalui luar angkasa?
Petik 2. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke ulat naga bertanduk emas. Sulit, ruang ini ditekan oleh formasi yang sangat kuat. Selain itu, tingkat energi ruang orang tua itu tidak lebih rendah dari milikku. Mungkin sulit bagiku untuk melarikan diri melalui ruang di depannya. Balas ulat naga bertanduk emas. Bahkan jika itu sulit, cobalah. Bagaimana dengan ini? Saya akan mematahkan formasi, dan Anda akan membawa kami melewati ruang untuk pergi. Kami hanya bisa mencobanya, kata Ye Yunfei. Saat berbicara, Ye Yunfei telah melepaskan kekuatan jiwanya, dan mulai mempelajari susunan besar jaring langit dan bumi yang diatur di sekelilingnya. Oke, ulat naga bertanduk emas setuju. Nak, apakah kamu yang membunuh Hulk? Pada saat ini, mata tetua Yue tiba-tiba beralih ke Ye Yunfei dan terkunci pada Ye Yunfei. Booming, gelombang kekuatan jiwa yang sangat menakutkan datang, mencoba menabrak lautan jiwa Ye Yunfei dan menghancurkan tubuh jiwanya. Harus dikatakan bahwa kekuatan roh penatua Yue bulan ini terlalu menakutkan. Ye Yunfei hanya merasakan sakit kepala, dan dia mundur beberapa langkah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Kecelakaan, pada saat kritis, pohon jiwa muncul dan mulai melahap kekuatan jiwa tetua Yue. Pada saat yang sama, di kedalaman lautan jiwa Ye Yunfei, sisa jiwa kaisar surga juga mulai bereaksi, melepaskan perlawanan yang kuat. Bagaimana mungkin, tetua Yue merasakan kekuatan perlawanan besar yang ditransmisikan dari lautan jiwa Ye Yunfei, dan ekspresinya sedikit berubah. Di laut jiwa anak ini, tampaknya ada energi mengerikan yang tertidur. Tampaknya itu adalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tak tertandingi. Mungkinkah anak ini berasal dari kekuatan top tertentu? Petik 2. Penatua Yue sedikit terkejut. Jika demikian, dia tidak akan berani membunuh dengan santai. Nak, kau anak dari faksi mana? Penatua Yue menatap Ye Yunfei dengan mengancam dan bertanya. Jangan khawatir, saya tidak punya latar belakang. Jawab Ye Yunfei dengan dingin. Mereka yang membunuh istana Tianshan kita harus dihukum. Petik 2. Wajah penatua Yue menjadi gelap. Lakukan, bunuh mereka semua. Penatua Yue melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Lindungi sang putri. Petik 2. Wanita tua itu berteriak dengan suara rendah. Pria dan kuda di kedua sisi sedang berperang, dan pertempuran sengit akan segera dimulai. Pada saat ini, kamu istana Tianshan mengejar dan membunuh monster kami di mana-mana. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu monster wilderness timur mudah digertak? Petik 2. Sebuah suara terdengar, meskipun nadanya datar, tetapi itu seperti kemarahan para dewa, mengguncang dunia dan bumi bergetar. Kekuatan monster yang mengerikan masuk. Ayah Putri Suzaku sangat gembira saat mendengar suara ini. Bersambung.